Selamat sore Mbak. Sore Mas, Iya, mohon maaf dengan Mbak siapa? dengan Nurul. Mbak Nurul ya. Mbak Nurul kegiatan atau aktivitas sekarang ini sedang apa? Sedang penelitian skripsi di sini Mas. Skripsi tentang apa? Warisan geologi atau geoheritage di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Oh ya, mungkin bisa dijelaskan proses awal sampai terjadinya Gunung Langgeran atau heritage Gunung Langgeran. Oke, Gunung Api Purba Ngelanggeran sendiri kan terletak di Gunung Kidul. Gunung Kidul atau Wonosari itu sudah menjadi rahasia umum kalau dulunya itu adalah lautan. Selatan Pulau Jawa itu dulunya bisa diibaratkan sebagai lautan Mas. Pada saat itu di lautan-lautan yang masih tenang itu muncul lava magma dari bawah perut bumi, lalu membentuk pegunungan-pegunungan yang ada, pegunungan vulkanik yang ada di selatan Pulau Jawa. Salah satunya bisa diindikasikan dengan adanya lava yang ada di Berbah di Sleman ya Mas kalau nggak salah. Nah di lava Berbah itu salah satu mengindikasikan kalau gunungnya itu ada di bawah laut. Jadi proses pembekuan si lava yang berbentuk bantal itu berlangsung prosesnya cepat karena pada saat si lavanya keluar dari perut bumi langsung terkena dengan air laut. Jadi otomatis dia pada bisa kenampakannya itu sekarang masih seperti aliran-aliran seperti itu Mas. Terus yang kedua ada indikasi gunung vulkanik itu ada di bekas Candi Ijo. Itu merupakan abu endapan vulkanik zaman dahulu. Itu susunan batuannya itu dari tuf dan breksi batu apung. Nah si fragmen batu apungnya itu salah satu yang mengindikasikan kalau erupsi gunung vulkanik zaman dulu itu sangat dahsyat Mas. Terus juga ketebalan dari si abu vulkaniknya itu sangat tinggi. Makanya bisa dibayangkan dengan ketinggian sekitar 30 meter, bisa dibayangkan seberapa besar erupsi dahsyat yang ada di Gunung Api Purba zaman dahulu. Bisa diibaratkan si abu vulkanik itu kan ketemunya ada di lokasi Desa Semilir. Jadi dulu makanya dinamakan gunungnya itu Gunung Semilir. Gunung Semilir itu bisa diibaratkan dengan Gunung Krakatau pada saat sekarang. Jadi pada saat si Gunung Semilir erupsi atau letusan besar-besaran, dia membentuk kawah yang sangat besar. Sehingga di dalam kawah itu lambat-lambat muncul gunung api baru. Itulah yang ada sekarang Gunung Api Purba Ngelanggeran. Nah, kemudian Gunung Api Purba Ngelanggeran ini bisa kita ibaratkan dengan Gunung Anak Krakatau yang tumbuh di tengah-tengah kawah si Gunung Krakatau. Seperti itu Mas. Oh ya, proses pembentukan ataupun kejadian dari Gunung Purba itu lama nggak? Kemudian mungkin secara sekilas dulunya Gunung Api Purba itu seperti apa? Seperti itu Mbak, mungkin bisa jelaskan sedikit. Gunung Api Purba Ngelanggeran ini kan kita tahu kalau umumnya itu terdiri dari breksi andesit. Breksi andesit ini bisa kita lihat di sekitar kita. Ini seperti fragmen-fragmen yang seperti ini Mas, seperti ini. Ini adalah andesit, batuan-batuan beku seperti ini. Lalu untuk uniknya lagi di Ngelanggeran ini kita bisa ketemu aglomerat seperti ini. Aglomerat ini kalau dalam geologi bisa disebut juga seperti bom. Bom itu merupakan produk-produk hasil gunung api, di mana pada saat letusannya itu, jadi letusan gunung api itu terbagi menjadi dua. Ada yang secara eksplosif maupun secara aliran lahar. Nah, si aglomerat ini pada saat ada aliran lahar itu dia muncul bom-bom dari dalam gunung api dan lalu ikut pada saat dia itu jatuh ikut mengendap di lahar. Si aglomerat ini biasanya bisa kita temukan di puncak-puncak gunung yang aktif sekarang. Bisa kita lihat di Merapi, itu banyak sekali. Dan itu menjadi uniknya Ngelanggeran, kita tidak perlu lagi naik sejauh 1000 meter, 2000 meter di atas permukaan air laut. Kita cukup di sini dengan ketinggian sekitar 690 meter, kita sudah bisa menemukan aglomerat ini Mas, begitu. Dan untuk prosesnya lagi, kita ketahui sendiri kalau Gunung Api Purba Ngelanggeran ini sudah mati. Kalaupun masih hidup juga nggak mungkin namanya purba Mas, seperti itu.
itu bisa diibaratkan kalau zaman Pulau Jawa itu seperti tangan saya ini, Mas. Iya. Jadi di selatan Pulau Jawa ini dulunya itu banyak gunung-gunung api zaman dahulu. Terus di bawah sini, di bawah selatan Pulau Jawa ini ada samudra, lalu ada benua Australia. Kita ketahui sendiri ada yang namanya lempeng. Lempeng itu terus menujam ke arah Pulau Jawa. Itu dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun. Itu lalu dengan menujam seperti itu, lambat laun yang dapur Mahma yang tadinya di sini ikut tergeser ke utara. Itu membuat lambat laun si konsumsi dari lahar itu, produksi si lahar berkurang di gunung api yang ada di selatan, lalu berpindah dapur Mahmanya ke utara Pulau Jawa. Makanya bisa kita temukan di sini bisa dibilang old Andesit Formation atau Andesit, formasi Andesit tua. Lalu di sini di utaranya bisa diumpamakan ada Merapi, Merbabu, lalu ada Semeru, Bromo, dan lain-lain yang ada di utara. Itu merupakan gunung api modern yang ada pada masa sekarang, yang bisa kita lihat bahwa kalau gunung api modern itu ada puncaknya, Mas. Iya. Sedangkan kalau untuk Gunung Langgeran sendiri kita belum bisa menemukan di mana puncaknya. Kita hanya berada di badan-badan si gunung api Purbang Langgeran. Seperti itu, Mas. Iya, itu yang menggeser lempeng di Pulau Jawa itu hanya lempeng Australia atau ada lempeng lain? Kalau dari bawah itu dari lempeng Australia, tapi kita ketahui sendiri kalau untuk Indonesia khususnya itu ada arah lempeng dari arah timur, itu dengan sekitar kecepatan 10,3 cm per tahun. Nah itu bisa berakibat ke depannya, tetapi untuk sekarang belum terlalu, Mas. Seperti itu. Kemudian batuan gunung api Purbang Langgeran ini bisa berwarna hitam, dan pembukaannya itu seperti apa? Di Langgeran ini juga kita bisa lihat di sungai itu ada lava andesit namanya, Mas. Lava andesit itu tuh berarti dia warnanya kan agak hitam, Mas. Hitam. Nah itu otomatis dari lavanya itu kalau tidak salah nih, Mas, kalau tidak salah itu mengandung asam. Otomatis kalau dia asam itu juga berpengaruh pada saat dia proses pengendapannya lambat ataupun cepat, seperti itu, Mas. Kalau untuk seperti SK Gubernur DIY itu sudah dituangkan kalau Gunung Api Purbang Langgeran ini memiliki 3 keunikan. Keunikan pertama itu dari keunikan si batuannya yang berumur purba. Lalu keunikan kedua bisa kita lihat di bentuk lahannya yang unik seperti ini, yang bisa dibilang seperti Jurassic Park, seperti itu, Mas. Terus untuk yang ketiga dari sejarah geologi yang sangat menarik. Soalnya di sini singkapan-singkapan batuannya yang paling jelas yang bisa kita lihat dan kita pelajari, seperti itu, Mas. Terima kasih, Mbak, untuk mungkin gambaran atau garis besarnya di Gunung Api Purbang Langgeran. Iya, Mas.